Sebagai orang tua, kita selalu ingin meninggalkan warisan terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya harta, bukan hanya nama baik, tapi juga nasihat yang bisa mereka bawa sepanjang hidup. Inilah yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW kepada anaknya. Beliau memberikan pesan emas yang penuh dengan nilai tauhid, akhlak, dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bukan hanya dikenal sebagai panglima yang gagah, tetapi juga sebagai seorang ayah yang penuh hikmah. Dalam sebuah nasihat indah kepada anaknya, Hasan bin Ali, beliau menyampaikan 8 pesan emas yang begitu relevan untuk kita semua. Bahkan di zaman modern ini. Mari kita renungi satu persatu, sambil melihat bagaimana pesan itu bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Pesan pertama, janganlah engkau takut, kecuali kepada Allah. Inilah pondasi tauhid, takut hanya kepada Allah, menjadikan hati kita bebas dari rasa takut kepada makhluk. Ingatlah, semua rezeki dan nasib ada di tangan Allah. Bayangkan kita sedang bekerja, kadang ada orang yang takut pada atasan, sampai rela melakukan apa saja. Bahkan hal yang salah, hanya karena takut dimarahi atau takut kehilangan pekerjaan. Ada juga orang yang takut pada penilaian orang lain, takut dikucilkan, takut tidak diterima. Padahal, jika hati kita hanya takut kepada Allah, kita akan lebih berani hidup dengan jujur. Misalnya, pegawai yang berani menolak suap, meskipun risikonya dimusuhi. Mahasiswa yang jujur dalam ujian, meski nilainya tidak setinggi teman-temannya. Remaja yang berani menolak ajakan teman untuk melakukan maksiat, karena ia lebih takut kepada Allah. Allah sudah menegaskan, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 175. Pesan kedua, janganlah engkau berharap, kecuali kepada Allah. Harapan sejati hanya kepada Allah. Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Di zaman sekarang, banyak orang menggantungkan harapan pada manusia. Ada yang berharap pada bos supaya dapat promosi, berharap pada pejabat agar dapat proyek, berharap pada kenalan agar dibantu. Tidak salah meminta tolong pada manusia, tapi hati jangan menggantungkan harapan penuh pada mereka. Sebab, manusia bisa berubah, bisa ingkar, bisa lupa. Hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Contoh nyata. Seorang pengusaha kecil yang dagangannya sepi. Ia terus berdoa, sholat malam, dan memperbaiki kualitas usahanya. Akhirnya, Allah kirim pembeli dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang sakit yang dokter sudah angkat tangan. Tapi ia terus berharap hanya kepada Allah, dan Allah berikan kesembuhan. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan ketiga, janganlah engkau malu mengatakan, aku tidak tahu, jika memang engkau tidak tahu. Inilah ciri orang berilmu sejati. Tidak semua hal harus dijawab, dan tidak semua pertanyaan harus kita paksakan jawabannya. Rasulullah SAW juga menegaskan, bahwa kejujuran dalam ilmu adalah bagian dari amanah. Di era media sosial, banyak orang ingin terlihat pintar. Ada yang ditanya soal agama, padahal tidak tahu, tapi tetap menjawab. Akhirnya menyesatkan orang lain. Ada juga yang menyebarkan berita tanpa memverifikasi kebenarannya, hanya karena tidak mau dianggap kurang update. Padahal, mengatakan saya tidak tahu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kejujuran. Misalnya, seorang guru ditanya murid tentang hal yang belum diketahuinya.
Lalu ia menjawab, "Mari kita cari tahu bersama." Itu jauh lebih mulia daripada asal menjawab. Seorang Muslim di grup WhatsApp ditanya hukum suatu ibadah. Kalau dia tidak tahu, lebih baik menjawab, "Saya belum tahu, mari kita tanyakan pada Ustadz," daripada asal menebak. Pesan keempat, janganlah engkau malu untuk belajar jika engkau tidak tahu. Belajar adalah kewajiban seumur hidup. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Banyak orang dewasa merasa gengsi belajar hal baru, apalagi dari orang yang lebih muda. Padahal, belajar bisa dari siapa saja, kapan saja. Misalnya, belajar teknologi dari generasi muda, atau belajar akhlak dari anak kecil. Dunia terus berubah, maka jangan pernah berhenti belajar. Seorang ayah jangan malu belajar cara menggunakan smartphone dari anaknya, agar bisa tetap produktif di zaman digital. Seorang pemimpin tidak perlu malu belajar manajemen dari bawahannya, demi memperbaiki sistem kerja. Seorang Muslim mau datang ke kajian, meski usianya sudah tua, tetap haus ilmu. Pesan kelima, sabar adalah kunci iman. Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya sabar itu bagi iman, laksana kepala bagi tubuh. Jika kepala dipotong, tubuh akan roboh." Artinya, sabar adalah inti dari keimanan. Ketika menghadapi ujian, baik kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, atau sakit, sabar adalah senjata utama. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi menahan diri dari marah, putus asa, atau tergesa-gesa. Contohnya, seorang pelajar yang gagal ujian, tapi sabar dan tetap belajar lebih giat. Seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan, tapi tidak berputus asa. Ia terus berdoa, berusaha, dan mencari peluang baru. Sepasang suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, tapi memilih sabar dan menyelesaikannya dengan komunikasi, bukan dengan emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar. Dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Pesan keenam, dirikanlah sholat dengan menjaga kekhusyuan dan waktunya. Sholat adalah tiang agama. Kesibukan sering membuat orang menunda sholat. Ada yang menomorsekiankan sholat demi pekerjaan atau hiburan. Padahal, justru sholatlah yang mendatangkan keberkahan. Sholat bukan hanya rutinitas, tapi hubungan langsung kita dengan Allah. Banyak orang sholat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Di tengah kesibukan kerja, tetap berhenti sejenak untuk sholat tepat waktu. Bukan ditunda sampai habis waktunya. Gunakanlah sholat sebagai charger spiritual. Misalnya, ketika hati gelisah, segera ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Jaga kekhusyukan dengan memahami makna bacaan, bukan hanya gerakan. Allah berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut, ayat 45. Pesan ketujuh, jaga silaturahmi. Ali bin Abi Thalib berkata, "Pereratlah tali silaturahmi, meski mereka memutuskan hubungan denganmu." Di era digital, silaturahmi bisa mudah dilakukan melalui pesan, telepon, atau media sosial. Namun sayangnya, banyak yang justru bermusuhan, hanya karena perbedaan pendapat di dunia maya. Pesan Ali mengingatkan kita, untuk tetap menjaga hubungan, meski orang lain menjauh. Misalnya, dengan mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga yang tidak pernah menghubungi kita. Mengunjungi kerabat yang sudah lama tidak menyapa. Mengirim pesan, menanyakan kabar kepada sahabat lama, meski sebelumnya ada salah paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu yang membalas kunjungan, tetapi yang benar-benar menyambung silaturahmi adalah yang tetap menjalin meski diputus." Hadis riwayat Bukhari. Pesan ke-8, hiduplah sederhana. Ali bin Abi Thalib berpesan, "Biasakan hidup sederhana, karena kesederhanaan itu adalah kunci keberkahan." Di era konsumtif,
banyak orang mengejar gaya hidup mewah demi gengsi. Padahal, kesederhanaan membuat hidup lebih tenang, hati lebih lapang, dan terhindar dari hutang. Serta lebih dekat pada syukur. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi bijak dalam mengelola rezeki. Seperti, tidak ikut-ikutan membeli barang mewah, hanya karena tren. Mengatur keuangan dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan. Menggunakan rezeki bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, itulah 8 pesan emas Ali bin Abi Thalib kepada anaknya. Pesan yang sederhana, namun mengandung kedalaman makna yang luar biasa. Jika kita renungkan, semua nasihat itu tetap relevan. Bahkan di era modern ini. Mari kita terapkan sedikit demi sedikit. Mulai dari hal kecil, yakni menjaga sholat, berani berkata jujur, hingga belajar ikhlas. Hanya berharap pada Allah. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang tangguh dalam iman, sabar dalam cobaan, dan rendah hati dalam ilmu. Sebagaimana diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib pada anak-anaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.